Halo Sobat Geototrip semua, ketemu lagi dengan saya Dylan, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tuntas soal membersihkan eksterior mobil, kali ini kita akan membahas tentang interior mobil, membersihkannya secara utuh. Kita masih ditemani oleh Christian Revo Sutiono, Managing Director dari Crystal Gloss Auto Protection. Nah, penasaran kan bagaimana? Simak video ini sampai selesai. Korevel, sekarang kita mau berbicara soal membersihkan interior mobil. Nah, Interior mobil ini kan bermacam-macam ya materialnya, lalu banyak sela-sela yang sulit dibersihkan. Tapi secara umum, bagaimana sih cara kita membersihkan interior mobil di rumah? Kita akan bahas membersihkan interior mobil itu tanpa obat dulu ya. Jadi untuk perawatan umum aja di rumah. Pertama untuk pengerjaannya, kalau untuk vakum, bagian dasar kendaraan, itu simpelnya kita pasti vakum aja sedetail mungkin. Mungkin yang kendalanya adalah pada saat kita melakukan vakum interior, itu di dekat bagian kursi, di bagian sela-sela, ada debu-debu yang menempel. Jadi kita dikasih bantuan, jangan lupa sediakan sikat gigi. Jadi debunya bisa ditarik dulu ke satu tempat supaya dia tidak nyempil. Habis itu kita tinggal sedot aja pakai vakum. Jadi kita make sure semuanya rapi dan bersih. Kalau untuk bagian jok, bagian door trim, bagian dashboard, kita lap aja pakai kanebo lembab boleh, atau mau pakai microfiber yang lebih halus boleh juga. Itu lembab kita lap bersih, baru kita keringkan finishing pakai microfiber yang kering. Proses kerjanya seperti itu aja bro. Jadi kalau interior bersih atau enggak tergantung dari tingkat ketelitian orang yang membersihkan gitu. Lebih bagus jok-joknya bersih atau jok-joknya itu sudah berdaki, apalagi warna beige atau warna krem ya. Kelihatan banget warnanya mungkin udah agak dekil. Cara kerjanya sama, bisa dilap atau disikatkan pakai produk interior cleaner. Yang jelas jangan pakai sabun colek. Segala sabun colek sifatnya agresif sekali. Ada kandungan soda api. Takutnya berdampak jok ataupun trim menjadi cepat kering dalam waktu yang panjang. Lalu Korevel, kan di dalam interior ini biasanya suka ada material yang terbuat dari kulit ya, asli maupun yang sintetik. Nah, adakah perbedaan atau perlakuan khusus yang diberikan ke material seperti ini? Untuk perlakuan khusus sebetulnya proses cleaning pembersihannya sama persis. Itu masalah kita lap atau kita sikatkan dengan obat interior cleaner. Tapi yang membedakan adalah final touch dari perawatan antara jok fabric dan jok yang leather atau sintetik. Jadi jok leather dan sintetik supaya kita kan sering banget lihat jok leather itu jadi retak rambut karena termakan umur. Karena panas matahari akhirnya dia getas. Saya merekomendasi untuk penggunaan mungkin 1 bulan sekali di rumah atau mungkin 3 bulan sekali boleh-boleh aja penggunaan conditioner interior. Jadi ternyata emang leather dan sintetik itu bagus banget menggunakan conditioner untuk make sure obat itu meresap sampai dasar kulit ataupun sintetik semaksimal obat tersebut yang akhirnya umur leather jadi lebih panjang. Oke, lalu kan tadi Korevel sempat menyinggung kalau misalkan kebersihan interior ini tergantung kerapihan dari pemiliknya sendiri. Nah, sekarang kalau di kisi-kisi AC ini kan susah ya, kotoran ini nyempilnya di situ. Nah, ini ada tips nggak untuk membersihkannya supaya lebih sempurna lah ya? Oke, jadi ketelitian itu pasti penting sekali, cuman kelengkapan tools kerja juga sangat penting untuk menghasilkan hasil yang baik. Jadi tadi saya notes-nya adalah menyediakan pasti vakum. Terus untuk tools mengerjakan itu ada sikat gigi. Diusahakan kalau di rumah ada kuas, beberapa ukuran boleh juga. Nah, bertujuan untuk apa? Untuk mengerjakan bagian-bagian yang sulit dijangkau seperti kisi-kisi AC, terus mengerjakan bagian antara sela-sela jahitan daripada jok. Habis itu untuk bagian dasar karpet ataupun bagian tempat naruh minuman, kadang itu hal yang lebih kecil juga, itu kita bisa gunakan kuas. Untuk kisi-kisi AC caranya sama aja, mau pakai air sabun, mau pakai interior cleaner, itu yang penting tools kerjanya kuasnya bisa menjangkau itu. Oke, lalu kita pindah ke bagian bawah. Nah, di situ ada karpet.
mobil yang bisa kita lepas. Nah, ini mencuci karpet ini sebenarnya bagaimana sih cara yang benarnya? Untuk karpet bawaan mobil ya, kita bahas karpet yang kita bilangnya bahannya bludru ya. Nah, itu yang penting kita sikat sabun aja. Sabunnya pakai sabun apa? Silakan pakai sabun sampo mobil juga bisa, yang biasa buat cuci mobil. Yang terpenting adalah pada saat pembilasan setelah disikat bersih semuanya, dibilasnya itu betul-betul sampai airnya tuh, kan biasa setelah kita siram airnya campur air sabun tuh, dia ngocor. Nah, kita pastiin itu benar-benar clear sampai airnya bening. Jadi si sabun udah bersih total. Nah, yang terpenting nih, ngeringinnya harus kering 100%. Jadi jangan pelit-pelit untuk jemur sampai itu kering total. Karena kalau sampai itu belum kering total dan akhirnya masuk ke mobil, itu akhirnya takutnya di bagian karpet yang paling dasar nanti malah jadi berjamur. Jadi kuncinya adalah mengeringkan karpet sampai benar-benar kering total. Sehingga bakteri mati, tidak ada sisa air sama sekali. Terus bau-bau nggak sedap pun kalau memang masih bersisa, itu semuanya dinetralisir. Oke, lalu kalau misalkan karpet dasar nih yang paling bawah yang kita nggak bisa lepas, ini ada noda, ini gimana kita bersihinnya? Itu akan dibantu oleh produk yang tadi saya rekomendasi, untuk produk interior cleaner. Jadi prosedurnya kita bolehkah disikat bagian karpet dasar ini kan seperti bludru juga kan, halus ya? Kalau untuk bagian karpet dasar, untuk disikat nggak ada masalah bro. Cuman make sure aja sikat yang dipakai itu adalah soft brush. Jangan pakai yang sikat bulunya kaku lah. Kita pakai yang benar-benar sehalus mungkin supaya nggak merusak partikel dari si bludru tersebut. Oke, lalu untuk plafon dan langit-langit mobil ini juga kan rawan ya. Ini membersihkannya gimana? Jadi untuk plafon ini agak tricky ya. Jadi bahan-bahan plafon itu pada saat kita sikat otomatis dia punya plafon takutnya brudul atau misalkan bulunya tidak mengikat kembali. Nah, saya biasa merekomendasi penggunaan produk tetap sama interior cleaner. Jadi sediakan 1 interior cleaner, nomor 2 sediakan Kanebo atau spons. Spons itu dia modelnya spons warna putih, itu khusus untuk interior kendaraan juga bisa. Nah, cara aplikasinya adalah produk interior akan disemprotkan ke Kanebo yang bersih ataupun spons yang sangat bersih. Kita harus make sure bersih ya. Karena jangan sampai Kanebo yang kotor ataupun spons kotor akan memberikan kotoran kembali ke plafon, malah gigit balik takutnya. Jadi kita tinggal gesekan satu arah aja di plafon, itu memang gak gampang hilang. Cuman harus dicoba berkali-kali dengan interior, dan itu saya rasa cukup efektif dan tidak merusak. Okay. Kalau misalkan produk interiornya direkomendasi perbandingan dengan air, di dilutnya misalkan 1:3 nih, produknya 1, airnya 3. Dengan kondisi noda yang parah, dilutnya diturunin aja. Jadi 1:1 air silahkan. Tergantung dari produknya aja, bisa dicoba sendiri. Lalu kok dalam situasi pandemi seperti ini ya, kan orang banyak khawatir tentang kebersihan interiornya dari virus, bakteri gitu-gitu. Nah, banyak yang membersihkan interior dengan cairan disinfektan. Nah, ini apa aja yang harus kita perhatikan ketika membersihkan interior dengan disinfektan ini? Untuk pembersihan interior, tadi sama aja seperti yang di awal. Hanya yang kita akan bahas adalah penggunaan cairan disinfektan. Mungkin pertanyaan pertama itu adalah disinfektan aman atau tidak juga buat interior kendaraan. Disinfektan itu ada yang alkohol 70%, which is alkohol itu memiliki impact untuk bagian trim ataupun bagian leather itu mengering sebetulnya. Jadi saya amat sangat merekomendasi disinfektan yang menggunakan bahan aktif untuk membunuh virus dan bakterinya. Jadi non-alkohol, lebih besar di bahan aktifnya. Jadi gunakan disinfektan yang non-alkohol untuk interior kendaraan untuk finishing setelah pembersihan. Itu recommended, aman. Oke, jadi itulah perbincangan saya dengan Christian Revo Sutiono, Managing Director dari Crystal Gloss Auto Protection. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, dan buat yang belum, subscribe, dan tekan tombol bell notification supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Grid Auto Tips. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.